Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Jumpa kembali dengan renungan pagi terang hidup yang Bapak Ibu bisa ikuti setiap hari mulai jam 6 pagi. Luangkan waktu Anda maksimal 10 menit saja dan Anda akan diberkati dengan firman Tuhan yang mampu membangkitkan semangat juang Anda menang atas setiap persoalan yang mungkin saat ini sedang Anda alami. Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari saya mengajak semuanya datang menghampiri Tuhan di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami, bersyukur, berterima kasih karena Engkau sudah memberkati dan menyertai kami bersama dengan semua keluarga kami. Teristimewa, tatkala kami menyambut berkat-Mu yang selalu baru setiap pagi, Tuhan, Engkau memberikan berkat untuk kami dan kami menikmatinya. Ternyata adalah berkat-berkat yang terbaik di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, berterima kasih. Semua ini menyadarkan kami bahwa Engkaulah Tuhan, Sang Pencipta kami. Tuhan, Sang Juru Selamat dan Penebus dosa-dosa kami. Yang dengan segala kasih setia-Mu, Engkau berkenan memeliharakan kami. Menyembuhkan kami tatkala kami sakit, menolong kami ketika kami harus menghadapi persoalan hidup. Engkau juga Tuhan yang melindungi, membela dan melepaskan kami dari semua yang jahat. Saatnya Tuhan kami rindukan mendengar akan suara-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita punya tema dengan judul timbulnya kutuk. Saudara, apa yang dimaksud dengan kutuk dan bagaimana kutuk itu bisa timbul dan mengenai kepada kehidupan seseorang bahkan turun-temurun? Nah, saudara, saya bacakan lebih dulu Ulangan 28 ayatnya yang ke-15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Nah, saudara, apa itu kutuk? Kutuk itu adalah segala bentuk kesialan atau kejadian tragis yang selalu menimpa seseorang atau keluarga tertentu sebab adanya dosa yang tidak pernah dibereskan. Dan dosa ini bertumbuh, berkembang, dan berbuah semakin lama semakin lebat. Dosa itu disebabkan oleh apa? Lewat bacaan tadi. Karena apa? Jika orang tidak mendengarkan suara Tuhan, perintah-perintah Tuhan, kemudian mereka tidak melakukan di dalam hidupnya, artinya sengaja mengabaikan nasihat Tuhan, maka orang ini adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan.
Dan akibat mereka melalaikan perintah-perintah Tuhan, mereka tidak mengindahkan hukum-hukum Tuhan, bahkan melakukan sebaliknya, maka orang ini masuk dalam kategori orang yang berdosa. Dan akibat dosa itulah kutuk ini bisa timbul, bisa ada, dan kutuk ini mengena kepada si pelaku tadi. Karena orang yang berdosa itulah yang akan mengalami hidup yang penuh dengan kesialan. Kejadian-kejadian tragis menimpa seseorang atau keluarga tertentu, sehingga Anda sebagai penontonnya itu bisa geleng-geleng kepala. Kok bisa ditimpa dengan malapetaka, dengan kesialan itu bertubi-tubi? Nah saudara, inilah kutuk akibat orang tidak mengindahkan hukum Tuhan, tidak melakukan hukum Tuhan, tetapi justru mereka menyimpang dengan melakukan yang melanggar ketentuan hukum Tuhan. Maka orang ini berdosa, dan kemudian muncullah kutuk yang bisa mengena kepada seseorang sampai kepada keturunan yang ketiga, bahkan keturunan yang keempat. Sebab Tuhan adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan setiap kesalahan daripada orang tua kepada anak-anaknya. Nah saudara, kutuk itu ada sebabnya. Sebab Tuhan itu adalah Allah yang adil. Tidak mungkin kutuk itu muncul jika tanpa alasan. Saya bacakan Amsal pasal 26 ayatnya yang kedua. Seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Jadi seseorang kena kutuk itu karena ada penyebabnya, bukan tanpa alasan, tetapi ada penyebabnya. Sama seperti ketika Miriam mengata-ngatai Musa, hamba Tuhan yang setia itu, hanya karena Miriam memandang Musa adalah adik kandungnya. Maka apa kata-kata Miriam yang didengar oleh Tuhan menimbulkan murka Tuhan kepada Miriam dan Harun atas perbuatan mereka mengata-ngatai Musa adiknya. Maka gara-gara perbuatan Miriam itu tadi, kutuk itu mengenai kepada Miriam, dan Miriam kena sakit kusta selama 7 hari. Dia disembuhkan karena apa? Karena Musa menangis kepada Tuhan, memohonkan ampun atas Miriam agar Miriam disembuhkan kembali. Saudara, tiba saatnya kita memilih. Jika kita adalah orang yang mau diberkati, kita akan memilih setia dengan hukum-hukum Tuhan kita lakukan. Tetapi jika kita melakukan sebaliknya, maka dosa sedang mengintip kehidupan saudara dan saya. Saya yakin Anda dan saya pasti akan memilih melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu, saatnya engkau berangkat bekerja. Pergilah untuk bekerja dan beraktivitas. Yesus Tuhan kita telah melindungi keluar masuk pintu rumahmu dan telah mengutus seorang malaikat yang akan berjalan di depanmu, membawa engkau tiba di tempat tujuan dengan selamat, membawa engkau pulang ada di tengah kekasihmu dengan sehat dan selamat pula, serta Tuhan izinkan engkau membawa hasil yang berkelimpahan sesuai dengan segala kasih karunia Tuhan
yang dilimpahkan atas hidupmu bersama dengan seluruh kaum keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini, amin, Tuhan